tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tugas kita itu satu. Lalu yang kedua, mendulang bonus-bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini apa yang harus kita kerjakan? Nah, ini banyak sebenarnya yang harus dikerjakan. Tetapi ada beberapa hal yang sangat urgent, yang penting. Yang pertama, di bulan Ramadan ini kita puasa. Jangan kada puasa. Umpat tarhib Ramadan di mana-mana, soalnya pacah 10 hari. Itu puasa Ramadan. Nah, maksud puasa Ramadan ini adalah memahami syarat dan ketentuan hukumnya dan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, baik yang membatalkan puasanya atau membatalkan pahala puasanya. Puasa menonton Blackpink batal apa puasanya? Puasanya kada batal, pahalanya jelas batal. Itu. Tapi malam tapi berarti kada tarawihan. Misalnya. Tapi tenang aja, akun ulun kada diblokir banget. Jadi semua yang berhubungan dengan puasa itu kita pelajari di murojaah lagi. Karena ini rumus belajar fikih. Rumus belajar fikih itu adalah ini. Ketika sampai waktunya, nah itu wajib belajar. Kita kan sehari-hari melaksanakan sholat 5 waktu nih. Nah berarti wajib kita belajar sholat 5 waktu. Nih karena kita dekat dengan Ramadan, maka wajib belajar tentang puasa. Bilanya misalnya bisnis. Mau melakukan bisnis, anak mulai membuka usaha online kah, offline kah? Maka mulai belajar bab muamalah. Itu rumusnya. Haji bang, bilanya ada tahun ini daftar naik haji, nah maka mulai wajib sudah belajar tentang haji. Itu. Nah, nih ibu-ibu, bilanya ada bapak-bapaknya pina membaca babun nikah. Nah pikirkan pian. Dan pina membaca bab nikah pulang, nah murajaah atau bahasa pulang ya kata. Itu ukuran wajib belajar itu. Jadi misalnya mau tiba waktunya itu belajar. Berarti semua hal yang berhubungan puasa itu harus kita pelajari. Karena apa? Jar Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapatkannya hanya lapar dan haus, saking banyaknya. Karena kan puasa itu ada 3 level. Puasa awam itu yang hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi tetap melakukan dosa yang macam-macam. Lalu yang kedua, puasa khawas, ini yang seharusnya bisa kita lakukan, yaitu puasa yang memang menahan diri dari lapar dan haus dan menahan anggota badan daripada dosa, menahan mata dari yang melihat yang haram, menahan telinga mendengarkan gibah-gibah baru, berita-berita baru. Menahan mata ini selain melihat yang haram, melihat status-status berita-berita hoax, berita-berita bohong. Itu sama. Menahan mulut dari berdusta, menahan mulut daripada berkata yang tidak baik itu di bulan Ramadan. Itu yang puasa khawas. Nah, paling tidak levelnya kita di level kedua. Supaya apa? Supaya puasa kita ini membawa hasil. Nah, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda rahimakumullah. Moderator berapa menit lagi? Oh ya, 20 menit. Yang penceramah teh ikuti mic nih bisa diingat waktu. Itu. Kayak pemain bola mengikuti bola, kayak Subasa mengikuti bola lah. Kada ingat waktu. Ibarat kayak amang-amang tuh mengikuti unjun, kada ingat unjun seharian. Nah, jadi di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu untuk kita gembira, maka kita harus ingat apa yang akan didapatkan di bulan Ramadan supaya tidak berat. Tadi yang pertama apa? Puasa.
Lalu yang kedua, di bulan Ramadan ini yang harus tetap kita jaga adalah sholat 5 waktu. Kan sudah dijaga sholat 5 waktunya, berarti harus ditingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Berjamaah. Berjamaah. Misalnya ada bolong-bolong jamaahnya, maka di Ramadan ini kita berusaha untuk berjamaah yang 5 waktunya, meningkatkan itu kualitas sholat berjamaahnya. Itu 2. Lalu yang ketiga itu adalah sholat khusus bulan Ramadan. Apa namanya? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Maka kalau kita ketinggalan 1 malam tarawih di bulan Ramadan, kadang kamu membayar, karena kan ada ganti harinya, karena cuma itu aja. Jadi misalnya bulan Ramadan itu 1 bulan, ada 2 hari libur sholat tarawih, nah itu kehilangan momen, tidak bisa diulang lagi. Walaupun tarawih itu hanya sholat sunnah, cuma momennya cuma setahun sekali, dan itu pun di bulan Ramadan. Jangan sampai kita ketinggalan sholat tarawih. Apalagi bilanya ada yang sejus umpati aja pian kayak itu. Karena sembahyang sunat tuh boleh berduduk kompiknya. Yang sembahyang sejus tuh imamnya berdiri, makmumnya berduduk. Ya itu. Jadi yang wajib berdiri itu sembahyang wajib ya. Yang wajib berdiri itu sembahyang wajib. Yang bilanya kada mampu hanya duduk, nah itu sembahyang wajib. Kalau nya sembahyang sunat walaupun satu lapis sembahyang berduduk itu boleh aja, sah aja hukumnya itu sebujurannya. Cuma ini ilmu gasan darurat, jangan dipakai justru taslim kawa itu jar sebulanan tarawih berduduk aja sih din makal imamnya sejus pulang, imamnya gatar-gatar kada itu. Jadi sholat tarawih jangan sampai ketinggalan, karena bilanya kita tarawih sebulan penuh tuh pasti menemui malam Lailatul Qadar, itu pasti sudah. Nah lalu yang keempat interaksi dengan Al-Quran. Nah, interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran ini banyak cara-caranya. Yang pertama, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu sama di bulan-bulan lain. Di bulan Ramadan berarti apa? Berusaha kita tingkatkan untuk membaca Al-Qurannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengartikan Al-Quran. Mengartikan Al-Quran ini, ya tentu harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa, membaca terjemahnya. Nah, sudah banyak terjemahannya. Apalagi di Winantasari lah Pardane. Ini lain promosi lah. Di Winantasari itu sudah ada Al-Quran berbahasa Banjar. Nah, sudah ada. Di Kopmanya ini lain berjualan mendakan aja. Maksudnya apa? Jadi maksudnya bisa memahami bahasa lokal dan bahasa Al-Qurannya tuh. Mungkin bagi beberapa orang itu sangat perlu, karena kadang perlu bahasa berat itu disederhanakan untuk masyarakat, itu perlu. Jadi membaca arti Al-Quran, memahami arti. Nah, kalau sudah tahu artinya, mentadabburi Al-Quran. Kita mengerti Al-Quran itu bagian dari pahala karena belajar Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran sama itu. Misalnya tadi dibaca qari, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mikirkan, kenapa jadi Allah memasukkan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Kenapa disebutkan bahwasanya puasa ini juga diwajibkan umat-umat yang sebelumnya? Wah, dicari rumusnya. Rumus psikologis ternyata. Karena ketika orang itu bersama-sama melakukan yang berat itu terasa ringan. Kita misalnya disuruh ke sini, tapi kita single aja sorangan, rasa berat. Tadi dah kawan apa? Cuma karena banyak orangnya, jadi terasa walaupun hari libur itu ada kegiatan, terasa ringan. Ketika dilakukan oleh orang banyak, itu terasa ringan. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu termasuk dari tadabbur Al-Quran. Banyak lagi, terserah mau ayat yang mana ditadabburi. Tentang ayat neraka, tentang ayat surga, bagaimana airnya mengalir. Itu 3 tadabburi. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan
interaksi dengan Al-Quran dan kesempatan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi misalnya membaca Al-Quran ini sudah uyuh, bibir karing, rakungan karing, ada banyunya ayo. Oh ada. Karing rakungan. Kan ini batuntong hanya aja sadar rasa bulan puasa. Membaca Al-Quran sudah uyuh, maksudnya rakungan karing tuh nah, uyuh. Bagaimana supaya tetap dapat pahala? Dengan mentadaburi Al-Quran, mengartikan Al-Quran itu aja. Jadi ada variasi ibadah, termasuk apalagi tadi mengamalkan Al-Quran. Termasuk apalagi mendengarkan ceramah agama, belajar sama. Itu bagian dari ibadah. Jadi di bulan Ramadan itu ketika kita sudah bersiap untuk menyambut rangkaian bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah siap ilmunya ibadah apa yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Ibadah apa yang itu menghasilkan pahala banyak walaupun tanpa mengeluarkan tenaga yang besar, itu yang harus dipersiapkan. Jadi ulama itu merumuskan tentang variasi dalam beribadah, banyak ibadah-ibadahnya selain yang tadi. Nah, tapi paling tidak ada, itulah kesimpulan, ada 4. Jadi puasa Ramadan itu harus diperhatikan hukum dan tata caranya. Lalu yang kedua adalah sholat 5 waktu. Lalu yang ketiga sholat tarawih, sholat malamnya. Lalu yang keempat interaksi dengan Al-Quran. Nah itu yang dipersiapkan dalam bulan Ramadan ini. Setidaknya itu dasar yang bisa kita pegang. Nah mudah-mudahan kita bisa gembira menyambut Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa semangat dalam menjalankan ibadah, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa menjadi la'allakum tattaqun sebagaimana dijelaskan di Al-Quran di surah Al-Baqarah tersebut. Itu dari ulun, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.